Seorang anak kecil tiba-tiba menangis di depan warga desa. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku yatim, aku tidak punya siapa-siapa." Warga pun terenyuh, meneteskan air mata, dan segera memberi bantuan. Namun, tak ada yang menyangka, saat seorang wanita datang dan berteriak, "Aku ibunya." Semua orang terdiam. Siapa sebenarnya anak ini? Mengapa ia berbohong? Dan apa yang akan terjadi ketika semua kebenaran terbongkar? Siang itu, panas matahari begitu terik membakar jalanan kota. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang berlalu lalang, tampak seorang anak kecil berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, wajahnya kotor karena debu, dan rambutnya berantakan. Orang-orang yang lewat mungkin tak akan peduli, seandainya bukan karena tulisan kecil di papan kardus yang ia pegang erat. Di papan itu tertulis sederhana, "Aku sudah yatim, tolong aku." Tulisan itu seolah memiliki kekuatan magis. Setiap orang yang membacanya, hatinya seakan ditusuk rasa iba. Ada seorang ibu muda yang sedang membawa anaknya berhenti sebentar, menunduk, lalu menyelipkan selembar uang ke genggaman anak itu. Ada juga seorang bapak tua yang berjalan tertatih-tatih, menghampiri, lalu memberinya sebungkus nasi. Semua itu terjadi karena kalimat sederhana yang begitu menyayat hati, "Aku sudah yatim." Anak itu bernama Raka. Usianya baru 15 tahun, namun beban hidup yang ia pikul jauh lebih berat daripada usianya. Suaranya kecil, hampir bergetar setiap kali ia berbisik lirih kepada orang-orang yang lewat, "Aku lapar, aku sudah yatim, tolonglah aku." Kata-kata itu membuat siapapun yang mendengar merasa tidak tega untuk berlalu begitu saja. Hari demi hari, Raka berdiri di tempat yang sama. Semakin banyak orang yang mengenalnya sebagai anak malang yang ditinggalkan sendirian di dunia. Mereka percaya ia benar-benar tidak punya siapa-siapa. Ada yang mulai menceritakan kisahnya dari mulut ke mulut, sehingga kabar tentang anak yatim piatu bernama Raka itu mulai menyebar ke berbagai sudut desa. Namun, yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah kenyataan yang berbeda. Sebenarnya, Raka masih memiliki seorang ibu yang berjuang keras untuk hidup. Ibunya bukanlah seseorang yang tega meninggalkan anaknya. Ia hanya seorang perempuan sederhana yang setiap hari banting tulang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi karena keadaan yang sulit, Raka memilih menutupi kenyataan itu dengan kebohongan. Bagi Raka, berpura-pura menjadi yatim terasa lebih mudah daripada menjelaskan bagaimana sebenarnya kehidupan mereka. Ia melihat sendiri bagaimana simpati orang-orang lebih cepat datang ketika ia mengaku sendirian di dunia. Dan dengan bantuan itu, ia bisa makan, bisa bertahan hidup, bahkan bisa meringankan beban ibunya, setidaknya itulah yang ia yakini pada saat itu. Tetapi kebohongan, sekecil apapun, tidak akan pernah bisa ditutupi selamanya. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap tatapan iba yang ia dapatkan, sebenarnya adalah beban berat yang makin lama makin menghimpit hatinya. Raka tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terbongkar. Namun ia terlalu takut untuk berhenti, terlalu takut untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Dan disinilah cerita itu bermula. Dari seorang anak yang hanya ingin bertahan hidup, yang memilih jalan yang salah, hingga akhirnya terjebak dalam kebohongan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah kisah yang kelak akan mengguncang banyak orang, memunculkan amarah, sekaligus membawa pelajaran yang begitu berharga. Sebelum semua itu terjadi, kehidupan Raka memang tidak mudah. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di ujung desa, bersama ibunya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci. Setiap pagi, ibunya berangkat membawa bungkusan pakaian dari tetangga atau orang-orang kaya di kota. Tangan ibunya kasar karena terlalu sering terendam air sabun,
dan tubuhnya sering lelah karena bekerja tanpa henti. Ayah Raka sudah lama pergi. Bukan karena meninggal, melainkan karena memilih meninggalkan keluarga. Sejak saat itu, ibunya menjadi satu-satunya tempat bergantung. Meski begitu, penghasilan ibunya nyaris tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Kadang, mereka hanya bisa makan sekali sehari, itu pun dengan lauk sederhana berupa tempe atau sayur bening. Raka sering merasa lapar. Perutnya kerap keroncongan saat malam tiba, tapi ia tidak pernah berani meminta lebih. Ia tahu ibunya sudah berusaha keras. Namun, rasa lapar itu perlahan berubah menjadi rasa putus asa. Ia mulai berpikir, apa mungkin ada cara lain agar ia bisa membantu ibunya? Suatu hari, ketika ia berjalan sendirian di pasar, Raka memperhatikan seorang anak kecil lain yang duduk di pinggir jalan. Anak itu berkata kepada orang-orang bahwa ia yatim piatu. Dan anehnya, banyak orang berhenti, memberi uang, memberi makanan, bahkan mengelus kepala anak itu dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu membekas di hati Raka. Dalam benaknya, terbersit sebuah pikiran, kalau aku juga bilang aku yatim, mungkin orang-orang akan menolongku. Pikiran itu semula hanya sekilas, tapi semakin hari semakin kuat. Raka mulai merasakan dorongan untuk mencoba. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya diberi makanan tanpa harus menunggu ibunya pulang dengan wajah lelah. Maka, keesokan harinya, ia memberanikan diri. Dengan tangan kecilnya, ia mengambil sepotong kardus bekas dari jalanan, lalu menulis dengan spidol, "Aku sudah yatim. Tolong aku." Tulisan itu sederhana, tapi baginya terasa seperti kunci yang akan membuka pintu harapan baru. Awalnya, Raka merasa canggung. Ia berdiri di pinggir jalan, menunduk, tanpa tahu harus berkata apa. Namun ketika orang pertama kali berhenti dan memberinya selembar uang, hatinya berdebar. Ada rasa bersalah yang muncul, tapi lebih besar lagi rasa lega karena malam itu, ia bisa membeli makanan untuk dirinya dan ibunya. Sejak hari itu, kebiasaan itu mulai berulang. Raka semakin lihai memerankan dirinya sebagai anak yatim. Ia tahu cara menundukkan kepala, cara berbicara dengan suara lirih, bahkan cara menahan air mata agar tampak meyakinkan. Dan tanpa sadar, ia masuk semakin dalam ke dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari Raka semakin dipenuhi dengan perannya sebagai seorang anak yatim. Semakin sering ia berdiri di jalan, semakin banyak pula orang yang mengenalnya. Ada pedagang kecil yang tiap sore memberinya roti sisa dagangan, ada ibu rumah tangga yang diam-diam menyelipkan lauk di tangannya, bahkan ada tukang becak yang sering menemaninya ngobrol sejenak. Raka merasakan hangatnya perhatian yang mungkin tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Namun, dari semua orang yang menaruh perhatian padanya, ada satu sosok yang paling berkesan. Namanya Pak Surya, seorang pedagang besar di pasar. Ia dikenal sebagai orang baik hati yang sering membantu fakir miskin. Saat pertama kali bertemu Raka, Pak Surya langsung merasa iba. Ia melihat tubuh kecil yang gemetar kelaparan, dan tanpa berpikir panjang, ia mengajak Raka makan di warung. Di warung itu, Raka makan dengan lahap. Nasi hangat, sayur sop, dan ayam goreng yang ia nikmati seakan jadi santapan terlezat sepanjang hidupnya. Pak Surya duduk di depannya, memperhatikannya dengan tatapan penuh iba. "Nak, kamu tinggal di mana? Siapa yang merawatmu?" tanya Pak Surya. Dengan spontan, Raka mengarang cerita. Ia bilang ayahnya meninggal karena sakit, ibunya menyusul beberapa bulan kemudian, dan kini ia hidup sendiri. Mendengar itu, hati Pak Surya terasa diremas. Ia mengusap kepala Raka dan berjanji akan membantunya.
mulai sekarang, kamu jangan takut lapar lagi. Datang saja ke pasar, cari aku. Aku akan kasih makan, katanya dengan tulus. Kalimat itu membuat mata Raka berkaca-kaca. Ada rasa hangat, sekaligus rasa bersalah yang sulit ia bendung. Kebaikan Pak Surya tidak berhenti di situ. Ia mulai bercerita kepada teman-temannya di pasar tentang anak yatim bernama Raka. Lama-kelamaan, semakin banyak orang yang tahu. Mereka bergantian memberi bantuan. Ada yang membawakan baju bekas, ada yang memberi sandal baru, bahkan ada yang berinisiatif menyekolahkan Raka kembali. Bagi Raka, semua itu terasa seperti mimpi. Dari seorang anak yang sering kelaparan, kini ia tak lagi kesusahan. Tapi setiap kali menerima pemberian itu, rasa bersalahnya semakin besar. Ia tahu bahwa ibunya masih ada di rumah, berjuang sendirian. Namun, ia memilih diam, takut jika berkata jujur semua bantuan itu akan lenyap. Ada malam-malam ketika Raka tidak bisa tidur. Ia menatap ke langit-langit rumahnya, melihat ibunya yang tertidur pulas setelah seharian bekerja. Di dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Maafkan aku, Bu, aku hanya ingin membantu. Aku hanya ingin kita tidak lapar lagi." Namun, semakin ia menutupi kebenaran, semakin berat beban itu menekan dadanya. Meski begitu, kebohongan tetap ia jalani. Karena baginya, selama ibunya bisa makan, selama ia bisa merasa aman dari lapar, maka semua itu layak dilakukan. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil ini sedang menuntunnya ke jurang yang lebih dalam, sebuah titik di mana kebenaran akan meledak di hadapan banyak orang. Hari demi hari berlalu, dan kebohongan itu semakin menjadi. Raka tidak hanya berdiri di jalan, tetapi kini ia mulai diundang oleh kelompok sosial yang mendengar kisahnya. Mereka ingin memberikan bantuan, bahkan ada yang mengajaknya ke panti asuhan agar hidupnya lebih baik. Raka menolak dengan halus, karena ia takut ibunya akan mencari dan menemukan kenyataan pahit dari kebohongan yang ia buat. Setiap kali ia bercerita, kisahnya menjadi semakin detail. Ia menambahkan bahwa ibunya meninggal karena kecelakaan, atau kadang ia berkata ibunya wafat karena penyakit. Ia tidak sadar bahwa kebohongan yang semakin ia poles justru membuatnya semakin mudah dipatahkan. Namun, di hadapan orang-orang, air matanya yang jatuh membuat semua ceritanya terdengar nyata. Ada momen ketika Raka mendapat perhatian lebih dari komunitas amal di kota. Mereka bahkan mengumpulkan uang untuk biaya sekolahnya. Saat itu, ia merasa benar-benar terhimpit. Di satu sisi, ia bahagia karena bantuan terus mengalir. Tapi di sisi lain, ia takut kebenaran suatu hari akan mencuat dan semua orang akan marah padanya. Yang membuat hatinya semakin kacau adalah ibunya sendiri tidak tahu tentang semua ini. Setiap kali ibunya bertanya dari mana ia mendapatkan uang atau makanan tambahan, Raka hanya menjawab singkat, "Aku dikasih orang, Bu." Ibunya hanya tersenyum, mengira anaknya beruntung mendapat belas kasihan dari orang baik. Namun, ada saat-saat ketika Raka hampir ketahuan. Pernah sekali, seorang tetangga melihatnya pulang malam dengan membawa uang. Tetangga itu bertanya, "Kamu kerja apa, Raka? Jangan-jangan kamu minta-minta?" Raka panik, buru-buru menjawab, "Enggak, Bu. Aku bantuin orang di pasar." Jawaban itu membuat tetangganya curiga, tapi tidak menanyakan lebih lanjut. Semakin lama, semakin banyak orang yang mengenal Raka sebagai anak yatim piatu. Reputasinya sebagai anak malang menyebar luas. Ada yang benar-benar percaya, ada juga yang mulai merasa ada yang janggal. Namun, karena melihat banyaknya bantuan, sebagian orang memilih diam dan tetap memberi. Di balik semua itu,
Hati Raka semakin gelisah. Ia mulai bermimpi buruk, merasa dikejar oleh suara-suara yang bertanya, "Kenapa kamu berbohong? Bagaimana jika semua tahu kebenarannya?" Ia sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin, lalu menangis diam-diam agar ibunya tidak mendengar. Tapi sekali lagi, kebohongan itu ia teruskan. Bukan karena ia ingin menipu, melainkan karena ia sudah terjebak. Ia tidak tahu bagaimana cara berhenti, tidak tahu bagaimana cara jujur tanpa kehilangan segalanya. Hingga akhirnya, semua itu benar-benar mencapai titik yang tidak bisa ia elakkan lagi, saat seseorang yang paling ia cintai muncul di hadapan banyak orang, membongkar segalanya. Waktu terus berjalan, dan nama Raka semakin dikenal. Namun, tidak semua orang menerima kisahnya begitu saja. Ada sebagian warga yang mulai merasa janggal. Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa hidup sendirian tanpa ada keluarga yang menolong? Dan mengapa ada orang yang melihatnya pulang ke sebuah rumah di ujung desa? Bisikan-bisikan itu mulai terdengar dari mulut ke mulut, menimbulkan tanda tanya besar. Suatu sore, seorang ibu penjual sayur melihat Raka di pasar. Ia kaget karena melihat Raka sedang berjalan bersama seorang perempuan dewasa. Perempuan itu tampak sederhana, mengenakan baju yang kusam, sambil menenteng kantong berisi beras. Sang ibu penjual sayur pun berteriak, "Raka, itu siapa? Bukannya kamu bilang sudah tidak punya siapa-siapa?" Raka terdiam, wajahnya pucat, lalu buru-buru lari tanpa menjawab. Peristiwa kecil itu membuat kabar semakin cepat menyebar. Ada yang bilang Raka hanya berbohong, ada yang tetap percaya pada kisahnya, dan ada juga yang mulai ragu. Orang-orang mulai memperhatikan gerak-geriknya. Setiap kali Raka muncul di jalanan, beberapa orang memperhatikannya dengan tatapan penuh curiga. Tetapi, masih banyak juga orang yang terlanjur percaya sepenuhnya. Mereka membela Raka, berkata bahwa anak sekecil itu tidak mungkin berbohong demi keuntungan. Lihat saja matanya, penuh kesedihan. Itu bukan kebohongan, kata seorang bapak di pasar. Namun, keraguan tetap menggantung di udara, menunggu momen yang tepat untuk pecah. Raka sendiri mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu kebohongannya bisa terbongkar kapan saja. Ia bahkan mulai menghindari orang-orang yang bertanya terlalu banyak. Ketika ditanya tentang rumahnya, ia hanya menjawab samar. Ketika ditanya siapa yang menemaninya di malam hari, ia akan pura-pura menangis agar orang tidak bertanya lebih jauh. Namun, sekeras apapun ia mencoba menyembunyikan kebenaran, takdir sudah menyiapkan jalan lain. Hari itu, sebuah acara amal diadakan di pasar. Banyak orang berkumpul untuk memberi bantuan pada Raka. Ia duduk di tengah kerumunan, menerima pakaian dan makanan dengan wajah yang dibuat penuh syukur. Semua orang terenyuh, sampai sebuah suara lirih memecah suasana. "Raka," suara itu pelan, namun cukup membuat semua kepala menoleh. Dari kerumunan muncul seorang perempuan dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Tubuhnya tampak lelah, langkahnya goyah, namun sorot matanya penuh keyakinan. Semua mata tertuju pada sosok itu. Perempuan itu maju, mendekati Raka, lalu berkata dengan suara bergetar, "Raka, Nak, apa yang kamu lakukan di sini?" Suasana mendadak hening. Orang-orang saling berpandangan, bingung dengan apa yang baru saja mereka dengar. Dan disitulah, rahasia besar yang selama ini disembunyikan Raka mulai terbongkar sedikit demi sedikit. Kerumunan yang tadinya riuh langsung membisu. Semua orang menatap perempuan itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Sementara Raka, yang duduk di kursi kecil menerima bantuan, tampak terkejut. Wajahnya mendadak pucat pasi. Ia menunduk,
mencoba menghindari tatapan perempuan yang berdiri di depannya, ibunya sendiri. Perempuan itu menangis. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Aku ibunya. Anak ini bukan yatim. Aku masih hidup, aku tidak pernah meninggalkan dia." Ucapannya membuat banyak orang tercengang. Bisikan langsung terdengar di sana-sini. Ada yang terkejut, ada yang kecewa, ada juga yang tidak percaya pada telinga mereka sendiri. Pak Surya yang berdiri di samping Raka tampak kebingungan. "Ibu, maksudnya bagaimana?" Selama ini Raka bilang dia yatim piatu. Sang ibu menghela napas panjang, menahan tangis, lalu menjawab, "Itu tidak benar. Aku memang miskin, aku bekerja siang malam. Tapi aku masih hidup. Aku masih berjuang untuknya." Raka mulai menangis. Air matanya jatuh deras, wajahnya tertunduk dalam-dalam. Ia tidak berani menatap siapapun. Suasana di sekitar semakin panas. Orang-orang yang sebelumnya memberi bantuan kini mulai bergumam, sebagian marah karena merasa dibohongi, sebagian iba karena melihat tangisan Raka yang penuh penyesalan. Sang ibu berlutut, meraih tangan anaknya, dan berkata dengan suara lirih namun tajam, "Nak, kenapa kamu bilang aku sudah mati? Apa kamu malu punya ibu miskin seperti aku?" Pertanyaan itu menusuk hati Raka seperti belati. Ia terisak, mencoba bicara, tapi suaranya patah-patah. Aku cuma ingin kita bisa makan, Bu. Aku nggak mau lihat ibu capek terus. Aku nggak tahu harus bagaimana." Suara Raka pecah di tengah tangisnya. Orang-orang yang mendengar mulai terdiam. Amarah perlahan berubah menjadi iba. Mereka sadar bahwa di balik kebohongan ini, ada jeritan hati seorang anak yang putus asa. Pak Surya pun maju, meletakkan tangannya di pundak Raka. "Nak, kau salah, tapi aku tahu maksudmu bukan jahat. Kau hanya ingin bertahan. Kau hanya ingin ibumu bahagia." Kata-kata itu membuat suasana menjadi lebih tenang. Meski kecewa, sebagian orang mulai memahami. Tangisan Raka dan ibunya pecah di tengah kerumunan. Mereka berpelukan erat, saling meminta maaf tanpa kata-kata panjang. Dan di momen itu, semua orang yang menyaksikan ikut terbawa perasaan. Ada yang menangis diam-diam, ada yang mengusap mata dengan tangan, dan ada pula yang menghela napas panjang penuh keharuan. Hari itu, suasana pasar lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berkumpul karena ada acara penggalangan dana untuk anak-anak yatim piatu. Panitia pun mengundang beberapa anak, termasuk Raka, yang selama ini dikenal sebagai anak malang yang kehilangan orang tuanya. Raka berdiri di depan, membawa wajah sendu seperti biasa. Semua mata tertuju padanya, sebagian merasa iba, sebagian lagi masih menyimpan curiga. Pak Surya, yang selama ini menjadi pendukung terbesar Raka, dengan penuh keyakinan menyampaikan kepada warga bahwa Raka adalah anak baik yang pantas dibantu. Ia bahkan menepuk bahu Raka di depan banyak orang sambil berkata, "Inilah bukti bahwa kebaikan masih ada di dunia. Mari kita bantu dia agar tetap bisa bersekolah dan memiliki masa depan." Ucapan itu disambut tepuk tangan meriah. Raka hanya bisa menunduk, hatinya berdebar keras. Namun, di tengah acara itu, seorang wanita paruh baya tiba-tiba datang dengan langkah tergesa. Nafasnya terengah, wajahnya menunjukkan campuran antara marah, kecewa, dan bingung. Wanita itu langsung berteriak, "Raka, apa yang kamu lakukan di sini?" Suasana seketika menjadi hening. Semua mata kini beralih, bukan lagi kepada Raka, melainkan kepada wanita yang berdiri tegak di tengah kerumunan. Raka kaku, tubuhnya bergetar. Ia mengenali suara itu dengan sangat baik.
Itu adalah suara ibunya sendiri, wanita yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Ia berharap ibunya tidak akan pernah muncul di depan banyak orang, tapi kenyataan justru berkata sebaliknya. Ibu Raka melangkah maju, matanya berkaca-kaca, namun juga penuh ketegasan. Kenapa kamu bilang ke orang-orang kalau kamu yatim? Kenapa kamu tega membuat semua orang percaya padahal aku masih ada? Suara sang ibu terdengar lirih namun tajam. Orang-orang langsung saling berpandangan. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian merasa tertipu, sebagian lagi tidak percaya bahwa anak sekecil itu mampu berbohong sejauh ini. Pak Surya yang berdiri di samping Raka tampak terkejut luar biasa. Ia memandang Raka, lalu beralih ke ibunya, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya seolah runtuh karena selama ini ia begitu yakin, begitu membela Raka, bahkan mengajak orang lain ikut membantu. Kini semua kepercayaan itu hancur seketika. Raka menunduk dalam-dalam. Air matanya mulai jatuh, bukan lagi air mata pura-pura, tapi tangisan nyata dari seorang anak yang dihimpit rasa bersalah. Maaf, Bu, maaf, hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Suasana menjadi semakin haru sekaligus menegangkan. Tidak ada yang menyangka kebenaran akan terbongkar dengan cara yang begitu dramatis. Dan sejak hari itu, wajah Raka di mata banyak orang berubah. Dari anak malang yang dikasihani, ia kini dianggap sebagai pembohong kecil yang tega memainkan hati orang-orang baik. Namun, di balik semua itu, masih ada cerita yang belum terungkap, alasan mengapa Raka sampai nekat berpura-pura menjadi yatim piatu demi mendapat bantuan. Sebuah alasan yang kelak akan membuat banyak orang terdiam, bahkan meneteskan air mata. Setelah kejadian di pasar itu, warga masih terdiam, menunggu penjelasan. Beberapa orang terlihat marah, merasa ditipu, sementara yang lain masih menyimpan rasa kasihan. Raka tetap menunduk, tubuhnya gemetar, dan ibunya kini berdiri di sampingnya, menatap penuh kesedihan. Di balik tatapan itu, ada cinta seorang ibu yang terluka karena anaknya sampai tega mengaku yatim. Pak Surya, dengan suara bergetar, mencoba menenangkan suasana. Bu, kalau memang benar ibu adalah ibunya Raka, tolong jelaskan. Mengapa anak ini sampai berani mengaku yatim piatu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Ucapannya membuat semua orang menahan napas, menunggu kebenaran yang akan keluar dari mulut sang ibu. Sang ibu menatap Raka, lalu menatap orang-orang. Air matanya jatuh begitu saja. Dengan suara serak, ia berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan anakku. Aku selalu ada bersamanya, meski kami hidup susah. Tapi mungkin karena aku terlalu sibuk bekerja, karena aku tak bisa memberinya kehidupan layak." Raka merasa sendiri, merasa seolah-olah tidak punya siapa-siapa. Suasana seketika berubah haru. Raka menangis terseduh-seduh. Ia akhirnya memberanikan diri berbicara, suaranya lirih namun jelas terdengar. Aku cuma ingin sekolah, Pak. Aku lihat teman-temanku bisa punya buku baru, bisa bayar seragam, bisa ikut les. Tapi ibu sudah kerja keras sampai sakit, tapi uangnya tetap tidak cukup. Aku takut bilang ke ibu, takut jadi beban. Jadi, aku bohong. Aku bilang aku yatim, supaya orang kasihan, supaya aku bisa tetap sekolah. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Beberapa mulai meneteskan air mata. Mereka sadar, kebohongan Raka bukan karena ingin kaya, bukan karena serakah, tapi karena putus asa. Ia hanyalah seorang anak kecil yang ingin bertahan, yang ingin punya masa depan, dan yang salah mengambil jalan. Sang ibu memeluk Raka erat,
meski wajahnya penuh air mata. "Nak, kamu tidak perlu berpura-pura begitu. Aku lebih baik kerja siang malam, aku rela tidak makan, asal kamu tetap bisa sekolah. Kenapa kamu tidak percaya sama ibu?" Suaranya bergetar, penuh luka namun juga kasih sayang yang dalam. Raka semakin terisak dalam pelukan ibunya. "Aku takut, Bu. Aku takut kalau kita nggak bisa bayar sekolah lagi. Aku takut kalau aku berhenti belajar, aku nggak bisa punya masa depan. Aku cuma ingin ibu bangga sama aku." Suara kecil itu menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Dan saat itulah, orang-orang mulai mengerti. Kebohongan Raka memang salah, tapi alasan di balik kebohongan itu membuat semua hati luluh. Ia bukan anak nakal, bukan penipu, melainkan seorang anak kecil yang terjebak dalam rasa takut kehilangan masa depan. Kebenaran akhirnya terungkap, bukan hanya tentang siapa Raka sebenarnya, tetapi juga tentang betapa kerasnya perjuangan seorang anak untuk bertahan hidup dalam keterbatasan. Setelah kebenaran terbongkar, suasana di balai desa itu terasa sunyi. Hanya terdengar suara isak tangis Raka dan ibunya. Orang-orang yang awalnya marah kini mulai menunduk, merasa bersalah karena sempat menghakimi tanpa tahu alasan sebenarnya. Perlahan, suasana yang panas mulai mencair, berubah menjadi keheningan penuh perasaan. Pak Surya menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Ia maju, lalu meletakkan tangannya di pundak bocah itu. "Nak, kamu memang salah karena berbohong. Tapi aku juga mengerti, kamu melakukan itu bukan karena ingin menipu, melainkan karena kamu takut kehilangan masa depanmu. Keberanianmu untuk jujur hari ini lebih berharga daripada kebohonganmu kemarin." Kata-kata itu membuat banyak orang meneteskan air mata. Seorang ibu warga desa tiba-tiba berdiri dan berkata, "Saya juga seorang ibu." Mendengar pengakuan Raka, hati saya teriris. Tidak ada anak yang ingin berbohong kalau bukan karena terdesak. "Raka, kamu sudah jujur. Itu artinya kamu masih punya hati yang bersih." Ucapannya membuat suasana makin haru, beberapa warga lain ikut mengangguk setuju. Sang ibu, dengan wajah penuh rasa bersalah, menunduk pada warga. "Saya mohon maaf karena anak saya sudah menipu banyak orang. Tapi saya juga mohon, jangan benci dia. Dia hanya seorang anak yang takut, yang ingin sekolah. Semua kesalahan itu biar saya yang tanggung, jangan hukum Raka." Suaranya pecah, memohon dengan tulus. Namun justru permintaan itu membuka hati warga. Seorang bapak paruh baya berkata, "Tidak, Bu. Tidak ada yang perlu dihukum. Justru kami malu karena selama ini tidak pernah benar-benar peduli dengan kesulitanmu dan anakmu. Kalau saja kami lebih peka, mungkin Raka tidak perlu sampai berbohong seperti itu." Perlahan, suasana berubah. Dari marah menjadi iba, dari kecewa menjadi haru. Warga satu persatu mendekati Raka dan ibunya, memberikan pelukan, menepuk bahu, dan mengucapkan kata-kata penghiburan. Raka, yang tadinya merasa semua dunia menolaknya, kini justru merasakan hangatnya penerimaan. Pak Surya lalu berkata dengan suara lantang, "Mulai hari ini, kita jangan biarkan ada anak di desa ini yang merasa sendirian. Raka, kamu tidak yatim piatu. Kamu punya ibu yang luar biasa, dan sekarang kamu juga punya keluarga besar di desa ini. Kami semua akan jadi pendukungmu." Kata-kata itu disambut sorak kecil penuh semangat dari warga. Di hari itu, lahirlah sebuah pengampunan. Kesalahan Raka dimaafkan, dan justru dari kebohongan itulah tumbuh sebuah harapan baru. Raka tidak lagi berjalan sendirian. Ia kini memiliki ibu,
sekaligus dukungan dari seluruh warga desa yang berjanji akan membantunya meraih masa depan. Sebuah awal baru dimulai dari air mata, luka, dan kejujuran. Setelah suasana tenang, malam itu menjadi titik balik bagi Raka dan ibunya. Mereka kembali ke rumah dengan hati yang berbeda, tidak lagi penuh ketakutan dan rasa malu, melainkan dengan harapan baru. Raka menatap ibunya dengan mata berbinar. "Bu, maafkan aku karena sudah membohongi semua orang. Tapi mulai hari ini, aku janji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Aku akan jujur, meski hidupku sulit." Ucapannya membuat sang ibu terisak bahagia. Ibunya memeluk Raka erat-erat. "Nak, ibu juga minta maaf. Ibu terlalu sibuk dengan kesedihan dan pekerjaan, sampai lupa melihat betapa besar rasa takutmu. Tapi sekarang, kita tidak sendiri. Kita punya mereka semua. Jangan takut lagi, karena ibu akan selalu ada di sisimu." Pelukan itu menjadi bukti bahwa kasih sayang seorang ibu lebih kuat dari kesalahan apapun. Keesokan harinya, warga desa benar-benar menepati janji mereka. Ada yang datang membawa beras, ada yang memberikan buku bekas, bahkan ada yang menawarkan Raka untuk ikut les gratis di rumahnya. Semua itu dilakukan dengan ikhlas, bukan karena kasihan semata, melainkan karena mereka melihat semangat seorang anak yang ingin berubah dan berjuang. Raka, yang dulu hanya dikenal sebagai anak miskin pembohong, kini dipandang sebagai simbol kekuatan dan kejujuran. Ia tidak malu lagi berjalan ke sekolah, meskipun bajunya sederhana. Sebab ia tahu, di balik setiap langkahnya, ada banyak orang yang mendoakan dan mendukung. Setiap pagi ia berangkat dengan senyum yang tulus, tanda bahwa ia siap menghadapi dunia dengan cara yang benar. Pada suatu kesempatan, Pak Surya kembali berbicara kepada warga. Ia berkata, "Kisah Raka adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan mudah menghakimi seseorang dari perbuatannya, karena di balik itu ada alasan yang mungkin tidak kita ketahui. Lebih baik kita saling mendengar, saling memahami, dan saling membantu. Karena itu, mari kita jadikan desa ini tempat di mana tidak ada lagi anak yang harus berbohong demi bertahan hidup." Kata-kata itu disambut tepuk tangan penuh semangat. Raka sendiri terus berusaha menepati janjinya. Ia belajar lebih giat, membantu ibunya bekerja sepulang sekolah, dan tidak pernah lagi mencari simpati dengan kebohongan. Dari hari ke hari, rasa percaya diri itu tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, hidup memang berat, tapi bukan alasan untuk menyerah. Justru dari kesulitanlah muncul tekad untuk menjadi lebih baik. Ibunya pun merasa lebih kuat. Dengan dukungan warga, ia bisa mengurangi bebannya sedikit demi sedikit. Tetapi yang paling berharga baginya bukanlah bantuan materi, melainkan perubahan dalam diri anaknya. Ia melihat bagaimana Raka beranjak dewasa lebih cepat dari usianya, belajar dari kesalahan, dan menjadikan kejujuran sebagai kekuatan. Dan begitulah kisah ini ditutup, bukan dengan kebohongan, melainkan dengan janji untuk masa depan. Raka dan ibunya membuktikan bahwa setiap orang bisa jatuh, bisa salah, tapi yang terpenting adalah keberanian untuk bangkit dan berubah. Dari air mata, lahirlah harapan. Dari kebohongan, tumbuhlah kejujuran. Dan dari kesepian, akhirnya tercipta keluarga besar yang saling mendukung. Sebuah kisah yang akan selalu dikenang, dan menjadi pengingat bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau belajar dari kesalahan.